Oke, lanjut dua kabar yang cukup gacor. Nah, pertama nanti datang dari penguatan pertahanan pantai Indonesia bagian utara, bos. Di mana baru-baru ini TNI ternyata telah meresmikan markas komando baru lagi nih untuk pertahanan pantai di Bitung, Sulawesi Utara. Nah, lantas pertanyaannya, markas komando seperti apakah itu pertahanan pantai? Tugas dan peran utamanya di masa depan? Seberapa vitalkah peran mereka dalam menjaga pintu gerbang laut Indonesia? Kemudian mengapa dibangun di Bitung? Dan senjata atau alutsista apakah yang seharusnya komando ini miliki? Apakah persiapan untuk menyambut BrahMos Coastal Defense? Setelah ini kita ceki bos. Kemudian kabar kedua datang dari delegasi Angkatan Darat Vietnam yang tiba-tiba datang mengunjungi PT Pindad Indonesia nih bos. Nah lantas ada urusan apa mereka mendatangi Pindad? Apa yang mereka cari di PT Pindad? Apakah mau borong-borong? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Jadi pada tanggal 3 Juni 2026 kemarin, Komandan Kodaeral 8 Laksamana Muda TNI Derry Tri Sananto Suhendi telah meresmikan markas baru bos. Bukan markas sembarangan, tapi ini adalah markas Komando Satuan Pertahanan Pantai atau Mako Sathantai Kodaeral 8 di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Nah, sekilas sih terdengar sederhana ya kan? Sebuah markas baru selesai. Tapi jangan salah bos, Sathantai ini adalah satuan pertahanan pantai, pasukan yang bertugas untuk menjaga keamanan kawasan pesisir, pangkalan militer, pelabuhan strategis, objek vital negara, hingga untuk menghadapi ancaman yang datang dari laut menuju daratan. Nah, intinya itu bos, musuh yang datang dari laut. Jadi kalau kapal perang adalah penjaga lautnya, maka Sathantai ini adalah penjaga pintu rumahnya bos. Mereka jadi garda terdepan yang memastikan tidak ada tamu tak diundang yang tiba-tiba mendarat pula di pantai Indonesia. Nah, dalam arahannya, Laksdaderi menegaskan bahwa Sathantai ini memiliki peran vital dalam pengawalan, pengamanan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan satuan, pangkalan maupun objek vital negara baik di laut maupun di darat bos. Nah, pertanyaannya sekarang adalah mengapa markas penting ini justru dibangun di Bitung? Di wilayah manakah itu? Dan jika memang menjadi benteng pertahanan baru Indonesia di kawasan timur, alutsista seperti apakah yang seharusnya ditempatkan di sana? Simak videonya sampai habis bos. Oke, sekarang kita masuk ke pandangan Mimin bos, pengamat abal-abal nih. Jadi jangan terlalu tinggi lah ekspektasinya ya. Jadi seperti biasa kalau soal wilayah, mari kita ikut cara Dora the Explorer. Mari kita buka peta bos, buka Google Maps nih. Jadi di sini terlihat jelas secara geografis ternyata Bitung ini bukan kota biasa bos. Secara geopolitik posisi Bitung berada sangat dekat dengan Laut Sulawesi, kemudian pintu masuk utara jalur pelayaran internasional, berhadapan langsung dengan kawasan Pasifik Barat dan perairan selatan Filipina. Dengan kata lain, jelas Bitung adalah salah satu gerbang utara Indonesia bos. Sehingga siapapun yang ingin masuk ke kawasan timur Indonesia melalui jalur laut dari arah utara akan sangat mungkin melintasi area yang diawasi langsung dari wilayah Bitung. Dan di sini jelas peresmian Mako Sathantai ini merupakan sebuah langkah strategis yang sangat masuk akal. Apalagi Kasal Muhammad Ali sebelumnya telah menegaskan juga pentingnya penguatan sistem pertahanan pantai atau coastal defense guna menghadapi potensi ancaman amfibi dari laut. Nah, pertanyaan sekarang, senjata alutsista atau Alpalhankam seperti apakah yang seharusnya dimiliki Sathantai Bitung ini? Oke, kalau di wilayah pantai yang pertama jelas, radar pantai jarak jauh harus dimiliki untuk mendeteksi kapal asing sejak dini bos. Kemudian yang kedua, zaman sekarang ya jangan cuma ngandelin kapal-kapal perang atau kapal patroli bos.
drone maritim pengintai yang mampu beroperasi siang dan malam sudah menjadi hal yang sangat wajib. Kemudian ketiga, jelas rudal anti kapal berbasis pantai yang mampu memberikan efek tangkal serius terhadap musuh. Di sini juga wajib dimiliki. Dan di sini ya, perasaan admin kuat banget nih. BrahMos bakal nangkring di Bitung. Mungkin ya, perasaan doang, bos. Kemudian yang keempat, sistem pengawasan terintegrasi yang menghubungkan sensor pantai, kapal perang, pesawat patroli, hingga pusat komando. Ini semua penting karena jujur aja bos, membangun markas tanpa memperkuat sensor dan senjata itu ya sama aja bohong. Ibarat program KB tapi nggak pakai pengaman, ya jebol juga ya kan? Nah, peresmian Makosat Hantai Kodaral 8 pada 3 Juni 2026 ini pun bukan sekedar pembangunan gedung baru bos, melainkan sinyal kuat bahwa TNI Angkatan Laut mulai memperkuat lapisan pertahanan pantai Indonesia secara lebih serius. Dan jika penguatan ini terus berlanjut dengan radar modern, drone pengintai serta rudal pertahanan pantai, maka Bitung berpotensi jadi salah satu benteng maritim terkuat Indonesia di kawasan Indonesia Timur bagian utara. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua, datang dari tetangga kita, Nguyen, Vietnam. Jadi admin kutip dari situs resmi PT Pindad pada 4 Juni 2026 di Auditorium Pindad, Bandung, delegasi militer Vietnam yaitu People's Army Ground Force yang dipimpin Mayor Jenderal Hoang Do Nhat Yen datang langsung ke pabrik PT Pindad, bos. Dan ini bukan kunjungan wisata industri biasa nih. Tak main-main, dalam kunjungannya Vietnam pun secara terbuka menyampaikan kekagumannya bahwa mereka melihat Pindad sebagai perusahaan strategis yang memiliki kemampuan memproduksi senjata, munisi, kendaraan khusus, serta berbagai produk pertahanan lainnya, bos. Karena itulah mereka ingin meninjau langsung kemampuan Pindad dan bahkan Vietnam berharap dapat membangun kemitraan yang lebih erat dengan PT Pindad Indonesia di masa depan. Ini dia sumbernya. Mereka pun bahkan meninjau langsung fasilitas kendaraan khusus dan display senjata PT Pindad. Nah, ini kalau diterjemahkan ke bahasa geopolitik artinya cukup mantap nih bos. Vietnam sepertinya ingin meninjau seberapa jauh industri pertahanan Indonesia sudah berkembang. Dan mereka ingin melihat apakah Pindad dapat menjadi mitra penting dalam mendukung kebutuhan pertahanan mereka di masa depan. Ini cukup menarik bos, karena Vietnam sendiri dikenal sebagai salah satu negara di ASEAN dengan militer yang paling serius di Asia Tenggara. Jadi ketika Hanoi datang mengetuk pintu Bandung, itu jelas bukan basa-basi diplomatik semata. Mereka benar-benar mencari teknologi dan senjata, bos. Kemudian makna strategisnya juga besar. Pertama, ini menunjukkan bahwa industri pertahanan Indonesia mulai diperhitungkan di kawasan. Kemudian peluang ekspor produk Pindad semakin terbuka lebar, mulai dari senjata hingga munisi, sampai dengan kendaraan khusus dan kendaraan tempur. Dan kemudian bukan tidak mungkin ke depan lahir kerjasama jual beli baru antara Vietnam dan Pindad. Kemudian lebih dalam lagi mungkin bisa juga kerjasama produksi, transfer teknologi, bahkan pengembangan sistem pertahanan bersama antara Vietnam dan PT Pindad Indonesia. Mantap, mantap, jos.